Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok? Kenapa lu, Bang Rismon? Panik ya? Nyuruh Pak Jokowi menyerah. Enggak, Pak Jokowi itu akan fight lawan kamu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon yang sok tegar ya. Hahaha. Karena kita sudah ketahui bersama ya, ini orang sudah kejang-kejang sebetulnya ya, wajahnya terlihat pucat ya. Dan kata banyak netizen juga sudah mencret-mencret. Begitu Jokowi melaporkannya ke polisi terkait tuduhan ijazah palsu ya. Waduh, mon. Nah, kali ini di hadapan para kroco-kroconya ya, dia sok tegar ya, biasalah ya kan, untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang baik-baik saja walaupun sebetulnya nangis-nangis. Dia mengatakan bahwa Jokowi tidak hanya harus diadili tetapi juga harus dipenjara dan diasingkan katanya. Aduh mon omonganmu ini mon sudahlah ya, hadapi saja proses hukum yang sedang kau jalani sekarang ya. Ini orang menurut saya sudah pada tahap napas-napas terakhir tetapi masih songong ya. Ya kita tunggu saja sampai dia menggunakan rompi oranye teman-teman ya. Kita lihat bareng-bareng aja. Oke mon? Ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan. Supaya belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun, kan maksudnya 100% aja bisa kan? Bisa, kan dramatisir. Itu sama. Ya, kita dengar bareng-bareng ya. Tetapi ya, kalau kita mempelajari sekali lagi ilmu mikro ekspresi dan makro ekspresi, di situ tadi kita melihat ada si Rismon, kemudian juga ada si Roy Panci ya kan, kemudian juga ada si korlap kawin kontrak dan lain sebagainya. Sangat kelihatan sekali sebetulnya si Rismon ini dalam mode cemas gitu ya. Kalau kita melihat berdasarkan pendekatan
mikro ekspresi ataupun makro ekspresi begitu ya. Nah, yang lebih parah lagi sebetulnya adalah si Roy Panci ya, dia ketawa lebar. Kelihatan sekali bahwa sebetulnya itu upaya untuk menunjukkan bahwa dia sedang baik-baik saja. Padahal justru kelihatan dia sedang cemas, tapi nggak masalah lah ya. Ya kita tunggu aja mereka semuanya menggunakan rompi oren. Mudah-mudahan stoknya masih ada di Polda Metro Jaya. Lanjut, lanjut. Kurang ajar. Ini siapa yang mengubah wajahnya? Ah, ini pakai AI apa asli nih? Kalau menurut saya ini pakai AI ya. Jadi wajahnya ini diubah gitu loh. Menggunakan wajahnya si krisis moneter. Kabar terbaru Rismon Sianipa tanpa R ya iyalah. Ahli digital forensik dulu dan sekarang. Terserah teman-teman lah ya. Lanjut. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok? Kenapa lu, Bang Rismon? Panik ya? Nyuruh Pak Jokowi menyerah. Enggak, Pak Jokowi itu akan fight lawan kamu. Ya, Satria Bang Jokowi itu. Ya, Anda yang mulai ketakutan, mulai berkata, kenapa Pak Jokowi nggak menyerah aja? Lihat aja nanti. Kamu belum melihat tuh, ya kan? Taktik indah, jitu. Ya, plot twistnya Pak Jokowi, kamu belum lihat tuh. Hook kanan, hook kirinya. Wah, nanti kamu akan jatuh TKO. Tunggu aja waktunya ya. Orang jahat akan jatuh, orang benar akan diangkat oleh Tuhan. Kang Rismon, siap-siap hadapi. Iya, mantap deh. Ya iya, saya sependapat dengan netizen barusan ya, bahwa sebetulnya yang sedang panik itu bukan Jokowi tapi si Rismon ya. Ada yang menyebut malah si Rismon sianida ya. Sekali lagi ya, itu bukan sebuah hinaan karena memang si Rismon ini pernah ngetren gitu ya ketika dia mencoba ikut menganalisis digital forensik terkait kasus sianida. Dan kali ini sepertinya dia tidak sedang baik-baik saja ya. Tapi secara psikologi memang ada sebuah istilah ya, ketika kamu terdesak maka giringlah opini bahwa orang lain yang terdesak ya. Dorong orang lain untuk ya mundur dan lain sebagainya, padahal sebetulnya yang ketakutan adalah dirimu. Inilah yang sedang dipraktikkan oleh si Rismon. Tetapi ya hanya orang-orang dengan EQ 78 saja yang bisa dimanipulasi dan dan dipengaruhi ya. Terserahlah ya, lanjut. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Jadi dosanya bukan hanya yang difitnah, tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa bisa kena dosa karena mengiyakan apa yang dia sampaikan. Dan yang paling parah, kalau dia pun sudah minta maaf, tapi jika fitnahan dia sudah tersebar kemana-mana, maka dia susah membendung fitnahan itu. Makanya hati-hati untuk urusan aib orang lain. Hati-hati. Jangan suka mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada yang baik. Iya. Makanya wajar kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dengerin ya, jangan kau jadikan ilmu yang kau miliki, karunia Tuhan itu kau jadikan alat untuk memfitnah orang lain ya. Walaupun saya mungkin menduga Anda bukan seorang muslim ya, dan barusan ini kan yang dibacakan ini kan ya ini lupa saya, ini hadis apa ayat suci Al-Quran ya. Itulah pokoknya ya. Intinya adalah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl ya, seingat saya seperti itu, tapi saya lupa ini hadis ataukah ayat suci Al-Qur'an ya. Ya, jadi ingat-ingat mon ya, jangan kau gunakan pengetahuanmu, kemampuanmu untuk memfitnah orang ya. Kalau kau ingin terkenal, carilah jalan yang lebih baik ya, bikin konten kayak gitu kan, jadi YouTuber kayak, jadi TikToker kayak, nggak usah lah memfitnah-fitnah orang hanya gara-gara ingin ngetren ya.
Itu nggak bagus, Mon, ya. Lanjut. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman Heran kali lah nengok yang Batak satu ini ya, si Resmon, marga Senipar. Padahal Pak Jokowi itu nggak pernah sedikit pun menyinggung, menyentil, menyinggol kehidupan si Resmon ini. Gak sampai-sampainya lah kau kayak gitu ngomong, sama Pak Jokowi, Presiden ke-7. Apa yang kau tuntut? Hanya masalah ijazah palsu Pak Jokowi doang? Ya elah. Kehidupan kita aja lagi pusing. Kau sekolah memikiri kehidupan Pak Jokowi. Apa yang kau lakukan untuk Indonesia? Tidak ada. Walah, inilah Batak. Namanya si Panggaron. Seolah-olah dia jagoan. Tapi tak beraninya dia keluar dari sarangnya. Menantang orang pun dia si Hercules. Disuruh pula si Hercules datang ke tanah Batak untuk menjumpai dia, mengajak tarung. Walah. Kalau Batak itu harus siap tarung dimanapun dia berada. Tidak harus di tanahnya. Ya. Itu namanya Batak Dale. Kalau Batak Dale itu menciut di luaran, berani di kandang. Ya. Padahal itu Pak Jokowi itu kurang baik apa? Tanpa kau sadari. Bukannya sengsara kehidupanmu selama 10 tahun dipegang Pak Jokowi Indonesia ini. Kalau utang presiden itu semua presiden berutang. Nggak ada presiden yang nggak berutang. Ya. Walah Batak satu ini, aduh, kayaknya si Panggaron. Giliran diserang sama Pak Jokowi ke pengadilan, menciutnya nanti klien. Nanti kau minta maaf, karena kau tahu Pak Jokowi itu orang yang pemaaf. Nggak mau memenjarakan orang. Karena dari dulu, mulai dari awal Pak Jokowi jadi presiden, banyak loh netizen menghina dan mengedit foto-fotonya yang aneh-aneh. Tapi dia selalu memaafkan. Kalau waktu di zaman Soeharto, wah, lenyap seketika tanpa jejak. Itulah kehebatan Pak Jokowi, selalu memaafkan orang yang telah menghina dia. Waduh, kenapa lah nggak waktu zaman Soeharto dibuat Indonesia ini ya? Jadi nggak banyak muncul cakap untuk menjatuhkan presiden. Ya. Padahal apa untung dia? Tapi selalu mengataskan nama rakyat. Tidak semua orang Batak mendukung kau. Tapi gara-gara guys Panggaron kau itu, jadi orang bosan dan benci dan enak lihat tingkah kau. Tapi kalau kau bawaannya santai, kalem, bisa jadi orang Batak mendukung kau. Tapi kayak kau itu cak umbang namanya itu ya. Padahal Pak Jokowi itu tidak mengenal kau. Tidak mau usil dengan kehidupan kau. Tapi kau selalu, kenapa kau sekarang ini usil dengan kehidupan Pak Jokowi? Dulu-dulu selama dia menjabat 10 tahun, tidak pernah nongol jidat kau. Gak pernah kau menuntut ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi setelah Pak Jokowi jadi rakyat biasa, kenapa berkuar-kuar muncul kau? Harusnya dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden baru nongol kau. Ini setelah Pak Jokowi sudah jadi rakyat biasa, sekarang kau nongol, cari perhatian, cari tenar. Terus dapat apa kau sama kau Indonesia ini? Tidaklah. Oh alah. Inilah Resmon Sani pertama tanah SMA 3 pematang siantar jalan pane. Emang dia kalau waktu kuliah dia bagus, kita kemana-kemana dia kuliah. Atau zamannya Jessica yang tuh itu kasus Jessica, dia bagus. Itu aja kau lanjutkan. Jangan sekarang kau sok menyerang Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi nggak pernah menyerang dan menyinggung kehidupan kau. Kenapa kau sekarang
Hah? Selama 10 tahun kemarin Pak Jokowi, kenapa kau serang? Kau serang lah kemarin. Walah, Batak-Batak siapa ini? Apa kayak gini ya sanibar? Rasaku cuma si Resmon ini aja kayak gitu ya. Munculnya perbada kayak inang-inang gitu loh. Ada aja kau. Jangan nanti setelah diserang Pak Jokowi kau nanti minta maaf pula. Wah, nggak bisa. Tiada maaf bagi kau, ya. Orang Batak apa di sini? Walah, awak aja. Lebih bagus mikirin kehidupan awak. Bagaimana besok kehidupan awak? Bagaimana kehidupan anak awak? Gitu loh. Kok capek kali mikiri kayak gitu. Tong fasilitas jalan tol kau nikmatinya, ya. Udahlah Sanipar, tobat dan insaflah kau, ya. Kembali ke jalan yang benar. Jangan kau kawan si Rosuryo itu. Rosuryo aja tuh masih menjabat aja dia dulu jadi anggota DPR. Nggak beresnya hidup ke dia. Tidurnya dari kantor. Kau tengok itu postingan jejak digital dia, si Rosuryo. Menyanyikan lagu Indonesia Raya aja nggak jelas, nggak bagus, salah, gitu loh, ya. Jangan kau berkawan. Dulu kau bencinya nengok si Rosuryo. Kau jelek-jelekkan dia. Sekarang kau CS sama dia. Resmon. Nih, sama-sama saudara kita dari Batak nih, ya kan, mamak-mamak barusan, ya kan. Walaupun udah mamak-mamak, ya tapi masih apa, masih bening lah gitu kan. Iya beda dengan anak-anak wabah. Coba lihat tuh anak-anak wabah. Anak-anak wabah isinya orang-orang yang sudah uzur semua, ya kan, nggak enak dilihat, tapi barusan kan enak, ya kan, iyalah itulah kenapa saya suka menjadi ternak Mulyono. Aduh, Mon, kau dirujak barusan sama ya saudara kita dari Batak juga, sama-sama dari Batak, ya kan. Nah, menurut kau gimana? Makanya kau jangan jual-jual suku Batak, ya kan. Jangan kau pikir orang Batak semua itu mendukung kau hanya gara-gara satu marga, hanya gara-gara berasal dari satu daerah, satu suku. Ya enggak lah. Hah? Enggak, ya kan? Ya. Tapi ini menarik teman-teman ya, karena beberapa hari terakhir ini yang muncul ke permukaan itu hanya si Roy Panci, si krisis moneter, ya, Dokter Mangkrak, kemudian si korlap kawin kontrak. Nah, sementara ada lagi nama nih, Rizal Fadilah, ya, aki-aki suara cempreng ya, rocker suara cempreng, nggak nongol. Jangan-jangan dia sedang mencret-mencret. Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama. Beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan, kita lihat bersama video tentang netizen ya, yang menyebut bahwa si Rismon sudah sangat panik ya, tetapi untuk menutupi kepanikan dan kecemasannya, dia justru menyuruh Jokowi agar menyerah saja. Lah kok Jokowi yang disuruh menyerah, Mon teman, bilang saja kau yang sudah kejang-kejang ya kan, dan mencret-mencret di celana, lagian tadi ya kan. Dia katanya akan minta tolong digital forensik Malaysia ya dan Singapura di bagian depan sendiri tadi videonya. Lah, katanya kamu ahli, lah kok minta bantuan orang lain itu loh. Katanya kamu ahli digital forensik, lah kok minta bantuan dari Malaysia dan Singapura. Keahlianmu kemana, Mon? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.